Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hidayatullah dari kelas D4TU6B NRP 0917040041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu definisi dari SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Yang pertama kita akan membahas apa itu SCADA, yang kedua adalah subsistem penyusun SCADA, yang ketiga adalah primitif dan modern SCADA, yang terakhir adalah implementasi dari SCADA. Lanjut kepada pengertian SCADA. SCADA sendiri adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Adalah sebuah sistem yang dirancang untuk sebuah pengendalian dan pengambilan data dalam pengawasan operator atau manusia, yang biasanya SCADA ini digunakan untuk suatu pengendalian proses pada industri, di mana sekarang lagi gencar-gencarnya revolusi industri 4.0. Jadi SCADA ini sangat dibutuhkan teknologinya untuk saat ini. Jadi SCADA merupakan sistem yang terdiri dari banyak komponen penyusunnya. Nah, subsistem penyusun SCADA apa aja sih? Nah, penyusun SCADA ini ada 6, yaitu yang pertama adalah HMI atau Human Machine Interface, yaitu sebuah sistem yang menghubungkan antara manusia dengan mesin. Yang kedua adalah Master Terminal Unit, yaitu sistem komputer yang bertugas memberikan data kepada HMI dari RTU atau Remote Terminal Unit. Yang ketiga ada RTU, yaitu komponen SCADA yang digunakan untuk memonitor aktivitas. Yang keempat ada PLC, yaitu Programmable Logic Controller atau perangkat lainnya. Yang kelima adalah komunikasi untuk memudahkan pemberian data antar MTU dan RTU. Yang keenam adalah data untuk diolah. Selanjutnya kita akan membahas apa itu primitif SCADA dan modern SCADA. Pertama-tama kita harus tahu primitif SCADA itu apa. Jadi primitif SCADA itu udah ada sejak lama. Di mana sistem pertama pada SCADA itu dimanfaatkan untuk akuisisi data atau penyajian data dengan cara panel meter, lampu, dan grafik. Untuk primitif SCADA ini operasinya masih manual, yaitu menggunakan manusia sebagai operatornya dan menggunakan tombol-tombol kontrol yang dilakukan berdasarkan pengawasan. Perangkat ini masih digunakan untuk melakukan kontrol, pengawasan, dan akuisisi data pada pabrik yang masih kuno atau yang sudah berdiri sejak lama sebelum modern SCADA ditemukan. Untuk kelebihan primitif SCADA sendiri ada 3, yaitu hal ini sederhana, tidak ada CPU, RAM, dan ROM. Yang kedua, tidak ada perangkat lunak pemrograman yang dibutuhkan karena manusia di sini sebagai operasinya atau pengendali secara langsung. Yang ketiga adalah sensor yang terhubung ke meteran, switch, dan lampu pada panel. Untuk kekurangannya sendiri ada 7. Ada 7 kekurangan. Yang pertama adalah jumlah kabel yang dibutuhkan menjadi lebih banyak karena belum menerapkan teknologi telemetri. Yang kedua, kuantitas dan pengambilan data sangat minim. Yang ketiga, pemasangan sensor tambahan menjadi semakin sulit karena sistem pengaturan ulang pada sistem menjadi sangat sulit. Jadi dikarenakan jumlah kabel yang sangat banyak itu, ketika kita ingin menginstal ulang atau menambah suatu sensor pada sistem, jadi kita memerlukan banyak proses. Yang keempat adalah simulasi menggunakan data secara real time menjadi tidak mungkin. Yang kelima, penyimpanan data minimal sangat sulit untuk dikelola. Yang keenam, tidak ada tombol darurat. Yang ketujuh, seseorang harus memonitoring 24 jam selama sehari. Ya, di sini berarti manusia bekerja non-stop untuk mengawasi primitif SCADA, di mana ini sangatlah tidak efisien dan membahayakan dan menambah resiko dari pekerja sendiri. Nah, selanjutnya adalah modern SCADA. Dalam industri manufaktur dan industri proses, industri pertambangan dan fasilitas umum, industri keamanan sering menggunakan peralatan dan sistem yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Jarak jauh tersebut berkisaran hingga ribuan kilometer. Jadi karena jarak yang terpisah itu sejauh ratusan bahkan ribuan kilometer, di sini modern SCADA menerapkan teknologi telemetri untuk mengirim perintah, program, dan menerima informasi pemantauan dari lokasi terpencil ke pusat atau ke server secara real time. Nah, selanjutnya kita membahas sektor mana aja sih yang memerlukan SCADA. Di sini saya mengambil 4 sektor yang sangat memerlukan SCADA. Yang pertama adalah sektor penghasil transmisi dan distribusi listrik seperti PLN yang digunakan untuk mendeteksi besar arus dan tegangan, pemantauan operasional circuit breaker. Yang kedua adalah penampungan dan distribusi air seperti PDAM
yang digunakan untuk memantau dan mengatur laju aliran air. Yang ketiga adalah sektor kereta api listrik yang digunakan untuk pemantauan dan pengontrolan distribusi listrik, otomatisasi sinyal kereta api. Yang terakhir adalah traffic light, digunakan untuk memantau dan mengontrol laju traffic. Nah, itu aja definisi SCADA yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk penonton dari video ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.